Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengkaji dan membaca daripada kitab tafsir surat Yasin yang ditulis dan dikarang oleh Syekh Hamamizadah di dalam muqaddimah ataupun di dalam ayat yang pertama daripada surat Yasin, yaitu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, tentang asbabun nuzul ataupun penyebab turunnya surat Yasin. Maka pada halaman yang pertama wa al-mu'allif ataupun pengarang kitab ini menjelaskan tentang sababun nuzul, yaitu tentang sebab turunnya ayat atau surat Yasin, bahwa beliau berkata annal kuffara qalu anna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Dulu sebagai penyebab turunnya surat Yasin ini adalah sesungguhnya orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka mengatakan sebagai bentuk pengingkaran mereka terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa annal kuffara stune wong pira-pira wong kafir iku qalu padha ngucap sapa kafir bahwa anna Muhammad dan stune Muhammad, mereka masih jangkar, mereka tidak menyebut nabi. Anna Muhammad dan stune Muhammad iku laisa rauna sapa Muhammad ora ono iku binabiyin nabi wala mursalin dan orang utusan. Mereka mengatakan Muhammad itu bukan nabi dan juga bukan utusan. Ya. Mereka menghina, melecehkan, mereka merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bal huwa yatimu Abi Thalibin wa ma dhahaba ilal maktab wa ma ta'allama al-ilma minal muallim wa kaifa yasiru nabiyan. Mereka mengatakan Muhammad ini hanya anak yatimnya Abu Thalib. Bahkan kami tidak pernah melihat Muhammad ini pergi ilal maktab, ke suatu lembaga pendidikan, ke tempat belajar, berguru dengan siapa mereka Muhammad ini. Kami tidak pernah melihatnya. Wa ma ta'allamal ilma minal muallim. Bahkan tidak pernah terlihat Muhammad ini belajar ilmu kepada orang-orang ahli ilmu. Maka fa kaifa yasiru nabiyan, bagaimana mungkin Muhammad ini jadi nabi? Ya, ini pengingkaran daripada kaum-kaum kufar Makkah waktu itu. Fakana al-kufaru musirrina fi inkarihim. Maka dengan demikian para orang-orang kafir mereka tetap dalam keingkarannya, menolak kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di saat perjuangan Rasulullah, di awal-awal diutusnya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya dibuli, kekasihnya diperlakukan seperti itu. Ya. Kemudian Allah membelanya dengan turunnya ayat atau surat Yasin ini. Faradallahu ta'ala qaulal kufari, maka Allah menolak perkataan-perkataan orang-orang kafir kepada Rasulullah Muhammad. Kemudian wa anzala hadhi suratah, kemudian Allah turunkan surat ini, yaitu surat Yasin. Dan juga Allah wasaida bidatil jalil ala risalati wa nubuwati, dan Allah bersaksi dengan zatnya yang agung, menyaksikan, mengakui bahwa tentang keutusan dan kenabian daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa sederhananya begini: wahai Muhammad, kamu tidak perlu berkecil hati, kamu tidak perlu bersedih, meskipun orang-orang kaummu, orang-orang kafir Makkah, mereka menolak kenabian dan juga kerasulanmu. Aku Allah Al-Jalil telah bersaksi bahwa engkau adalah utusan, engkau adalah nabi. Kemudian faqala ya Muhammad in ankara al-kufaru risalataka fala taqtamma bidzalik. Allah
berfirman, berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, meskipun mereka ingin mengingkari tentang keutusanmu, tentang kerasulanmu, tentang kenabianmu, fala tago tamma, maka kamu tidak perlu bersedih. Bahwa anna asyadu, bahwa aku Allah telah bersaksi bahwa innaka laminal mursalin, bahwa sungguhnya aku Allah bersaksi bahwa sungguhnya engkau adalah utusan. Maka falama kanat hadis surati dalatun, atau hadis suratu dalatun wasahitan ala risalati. Maka surat ini turunnya surat Yasin ini sebagai bukti atau menunjukkan tentang kesaksian Allah atas diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala jarama annaha surat qalbal Qur'ani kama qala alaihi salatu wassalam, maka sudah menjadi kepastian, tidak diragukan lagi kalau surat Yasin ini menjadi qalbul Qur'an, menjadi hatinya atau jantungnya Al-Qur'an. Ya, seperti apa yang disampaikan Rasulullah, wa inna likulli shay'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Bahwa segala sesuatu itu pasti ada jantungnya, ada hatinya. Maka wa qalbul Qur'ani, sedangkan al-qalbul Qur'an atau jantungnya Al-Qur'an adalah Yasin. Maka wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asratan maratin. Karena siapa membaca surat Yasin ini, maka Allah akan mencatat pahala bagi orang yang membacanya seperti mereka membaca Al-Quran keseluruhan selama 20 kali. Ini salah satu daripada fadilah dan keutamaan surat Yasin, ya, yang oleh kelompok-kelompok sebelah disebut sebagai ahlul bid'ah, bagi yang yasinan, bagi yang tahlilan, bagi yang membaca surat Yasin, ya, setiap minggu. Mereka katakan min ahlil bid'ah. Ya tidak masalah. Nah, tidak masalah, itu kan menurut pemahaman mereka. Jangan berkecil hati, ya, fadilah ataupun keutamaan surat Yasin ini sangat luar biasa. Kalau mereka berargumentasi, kenapa harus surat Yasin? Ya, emang siapa yang menetapkan surat Yasin? Tidak harus surat Yasin. Mau surat Al-Baqarah juga boleh, ya. Mau surat An-Nisa juga boleh. Mau surat-surat yang lain juga boleh. Tapi apakah ada larangan untuk surat Yasin? Kan juga tidak ada, ya. Jadi kenapa mereka anti sekali dengan Yasinan? Ya. Oke, ini sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari asbabun nuzul ini adalah intinya bahwa penolakan ataupun bully, ya, caci maki atau sifat-sifat merendahkan, ya, perilaku buruk itu juga diterima oleh Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW awal-awal kenabian dan kerasulannya. Jadi kalau sekarang ada dzurriyyah Rasulullah, ada para ulama, ya, yang mereka dibully, ya, bahwa siapa mereka ini? Mereka ini hanya imigran Yaman. Mereka ini bukan pribumi asli. Kami yang memiliki otoritas, pemilik negeri ini. Mereka tidak pantas hidup di negeri ini. Mereka ini penjajah. Ini adalah ucapan-ucapan yang keluar dari mulut orang yang memiliki busuknya hati, memiliki hasud, ya, yang fi qalbihim maradun, yang ada penyakit hipokrit yang sangat parah di dalam hati-hati mereka. Mereka anti terhadap habaib pada ulama-ulama yang berasal dari Yaman. Mereka mengatakan mereka datang ke sini sebagai imigran, mereka datang ke sini sebagai penjajah. Itu karena hasudnya hati-hati para gerombolan ini, ya. Insya Allah upaya mereka ingin menghancurkan, menghinakan para Ba'alawi di negeri ini, para habaib di negeri ini, mereka akan Allah hinakan sendiri. Ya, mereka akan semua doktrin-doktrin mereka, upaya-upaya mereka akan kembali pada diri mereka sendiri. Kita lihat nanti siapa yang akan Allah hinakan di negeri ini. Semoga Allah selamatkan kita. Mari kita cintai ulama, mari kita cintai para habaib di negeri ini selama mereka mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.